Saya sudah mendapatkan beberapa data korban-korban termasuk di Siloam, ya, yang diseret-seret ternyata juga negatif. Di Manado sana yang sakit jantung meninggal, ya, mau dipaksakan untuk dia, tapi ternyata mereka bisa saja. Karena apa? Karena banyak. Dengan massa mereka bisa merebut jenazahnya. Ya. Polisi yang laka lantas, ya, polisi laka lantas yang disematkan sudah PDP. Karena banyak polisi yang datang letting-lettingnya, semua dibebaskan. Mereka sudah bisa bawa. Ibu Ayu, dosen UMI, yang sudah disematkan PDP, ternyata mereka bisa juga mencabut status PDP itu. Nah, kenapa istri saya tidak? Kenapa? Ada perlakuan berbeda kan? Karena dia UMI, dia dosen UMI, dia polisi. Itu. Jadi apapun konsekuensinya, saya berpikir begini, bahwa COVID ini sengaja didesain untuk menakut-nakuti masyarakat. Tanggapan apa mengenai ada unsur proyek ini? Sangat jelas bahwa ada SK Menteri Keuangan yang menyatakan 321 juta per pasien. Ada. Saya upload di Facebook saya semua itu. Silahkan dibaca. Distatuskan PDP dengan tulisan tangan. Ya, dengan tulisan tangan. Lihat, status PDP-nya dengan tulisan tangan. Ini hasil swab yang menyatakan istri saya negatif. Pertanyaan saya sekarang, masih berhakkah kalian menahan jenazah istri saya? Saya bilang, jaga miumimu di dalam sini nak. Saya pergi bicara dulu baik-baik sama pimpinan tim gugus. Sebelumnya saya sudah bersujud mencium sepatu pimpinan tim gugus, memohon untuk kami membawa umi saya itu ke pemakaman keluarga di Bulukumba. Jadi saya keluar dengan saya mempercayai satu dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya dek, kita akan cuman kafankan ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu bapak untuk masuk juga solat sama-sama. Jadi saya percayakan sama Pak Haji saya, karena saya berpikir Pak Haji tidak bakal membohongi saya. Oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami membawa jenazah Umi untuk dimandikan, dikafankan dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan baik Pak, baik dokter, silahkan dimandikan, silahkan dikafankan, tapi tolong kami yang bawa untuk dimakamkan. Nah, setelah itu saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum. Ternyata hanya di tayamum, umi saya tidak dimandikan, padahal umi saya bukan COVID. Umi saya tidak dimandikan, cuma ditayamum. Kemudian baju di badannya dia pakai, dibungkus dengan kafan. Setelah itu mereka bungkus lagi dengan plastik. Betapa hancur hati saya melihat itu. Umi saya bukan COVID. Dan setelah itu mereka mau masukkan ke dalam peti. Nah, kita sebagai orang Islam ya, kita tidak memakai peti untuk dikuburkan ibu bapak. Nah, saya menolak untuk umi saya dimasukkan ke dalam peti, tolong masukkan ke keranda. Nah, mereka menolak itu. Ada satu orang tim gugus sudah menarik tangan saya dengan keras. Saya pun bersikeras memegang peti agar supaya peti itu tidak dimasuki oleh jenazah umi saya. Tapi apalah daya saya, satu lawan banyak ya waktu itu. Akhirnya jenazah umi saya berhasil masuk ke dalam peti. Dan saya memohon supaya jangan dulu disolatkan, tunggu saya kembali dari luar pembicaraan. Mereka tetap membawa umi saya mengangkat peti ke atas meja yang beroda, dan saya diseret jauh dari peti. Dan saya lihat peti umi saya sudah dipalu-palu, ditutup. Padahal umi saya agama Islam, kita nggak memakai peti untuk dikuburkan. Dan saya diseret seperti barang, baju saya, jilbab saya diseret seperti barang. Badan saya sudah sakit, saya sudah tidak peduli, saya memegang besi yang di dinding untuk meraih umi saya agar saya bisa mengambil dan membuka peti lagi. Tapi apalah daya saya,
Setelah itu saya meronta-ronta menangis sekuat tenaga supaya eta saya dengar, berharap dia akan datang, tapi eta saya tidak datang. Sampai saat sudah disolatkan, mereka membohongi kami dan mengambil jenazah umi saya. Akhirnya diberangkatkan ya. Dan setelah itu mereka membawa jenazah di depan mata saya pun disekap agar tidak bergerak. Coba dibayangkan, saya seorang diri perempuan seorang diri disekap oleh beberapa lelaki. Betapa sakitnya hati saya waktu itu melihat umi saya berjalan di depan jenazah umi saya berjalan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jenazah tersebut digotong lari sehingga saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan mereka sudah memberikan sedikit kelonggaran, saya pun langsung lari ke depan. Dan saya melihat itu saya sudah di depan mobil jenazah tidur. Dan saya pun baru mengerti ternyata tadi itu bukan pembicaraan yang baik, tapi salah satu teknis buat mereka menyekap eta saya supaya saya tidak ada teman di dalam. Mungkin mereka berpikir saya cuma anak-anak. Saya cuma anak-anak seorang perempuan yang tidak berdaya, makanya mereka sengaja mengambil eta saya. Dan saya pun tidak terima. Saya naik ke atas mobil jenazah supaya saya memblok mobil jenazah supaya tidak pergi. Saya melihat adik-adik saya yang tidak sempat melihat jenazah saya. Adik saya 2 orang, masih SMA dan SMP. Mereka tidak sempat melihat untuk terakhir kalinya, padahal mereka dari malam. Mereka hanya dijanjikan, iya sebentar dek, kamu pakai baju astronot masuk ke dalam bisa, tapi sebentar sampai pagi tidak ada. Mereka tidak pernah masuk. Dan kami di dalam sudah memohon, sudah bersujud